Halo, sobat hukum semuanya. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Leni Verina. Tentu saja dengan isu-isu terhangat dan juga mengenai sharing-sharing info hukum yang sangat bermanfaat, yang semoga saja ya bermanfaat untuk sobat hukum semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang prostitusi online beserta payung hukumnya. Nah, jadi bagaimana sih tentang prostitusi online ini? Kan seperti yang kemarin-kemarin ya, marak diberitakan di media tentang prostitusi online yang dilakukan oleh sejumlah artis misalnya ya. Nah, itu kok ada sih dia nggak dihukum atau kok nggak dipenjara sih? Nah, itu bagaimana payung hukumnya? Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang persoalan tentang permasalahan prostitusi online. Seperti itu. Jadi PSK dan orang atau PSK ya, maaf ya, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi itu tidak diancam dengan pidana. Kenapa? Karena kan perbuatan ini masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan yang tanpa korban. Istilahnya kan suka sama suka. Jadi kan itu bukan kejahatan namanya, seperti itu. Apa-apa kecuali kalau terjadi kebalikannya. Nah, di sini praktek prostitusi itu kan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama ya. Nah, se ya setua peradaban manusia inilah istilahnya ya. Kasus prostitusi online itu dari zaman Jebuat atau dahulu kala, itu dari zaman istilahnya kerajaan Romawi atau apa, itu sudah ada seperti itu ya. Nah, namun kan di sini publik itu istilahnya atau masyarakat ya itu dibuat terkejut karena beberapa waktu lalu atau pada waktu belakangan itu kan terjadi kasus prostitusi online yang melibatkan artis sebagai pelakunya. Nah, selebriti ya, makanya jadi langsung muncullah mencuat ini ke publik seperti itu. Nah, meski kan dalam kenyataannya prostitusi online itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu kan, bukan artis saja ya, dan tidak jadi ya tidak terbatas oleh mereka-mereka kaum selebritas seperti itu. Nah, tapi kan reaksinya pelakunya selebriti atau misalnya ya masyarakat biasa, nah itu kan apa ya, kelihatan gitu kan. Nah, ini karena mungkin kan itu ya namanya juga untuk pemberitaan ya, untuk penjual gitu kan. Jadi pers ya istilahnya melebih-lebihkan untuk beritanya, padahal kan itu bisa dilakukan oleh siapapun seperti itu. Nah, eh di sini kan petugas juga tidak tinggal diam. Petugas penegak hukum tuh telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan seperti pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang tersangkut dalam kasus ini, sobat hukum. Jadi tidak dibiarkan begitu saja dan tidak dilepaskan begitu saja ya. Misalnya, oh mentang-mentang artis nih pelakunya jadi bebas, enggak. Jadi petugas juga itu sudah melakukan sebagaimana prosedur yang berlaku. Nah, jadi di sini um, prostitusi online itu ya atau pelacuran itu suatu perbuatan atau hubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi, yang mana kan proses transaksi itu bisa dilakukan menggunakan media elektronik. Nah, kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak, yaitu yang menggunakan jasa layanan seksual, nah, dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial atau PSK. Nah, tapi dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan. Nah, untuk istilahnya memudahkan gitu ya, memudahkan istilahnya atau memfasilitasi nih aktivitas uh, pelacuran atau dalam jaringan prostitusi online tersebut. Nah, ya kita mengenalnya dengan istilah germo ya, germonya misalnya, atau mucikarinya atau mamihnya misalnya gitu kan. Nah, berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, hanya orang memudahkanlah yang bisa diancam dengan pidananya seperti itu.
Nah, jadi karena tujuan dari KUHP ini atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi, mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran tersebut. Nah, jadi PSK dan istilahnya orang yang menggunakan jasa prostitusi online-nya itu tidak diancam dengan pidana, karena kan perbuatan ini masuk ke kategori tadi yang saya sebutkan ya, victimless crime atau kejahatan yang tanpa korban. Istilahnya kan suka sama suka, istilahnya gitu. Istilahnya masing-masing pihak itu bersedia gitu kan melakukan atau bertransaksi seperti itu. Nah, kenapa? Karena dalam kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban, sobat hukum. Terkecuali jika hubungan seksualnya tersebut dilakukan dengan paksaan, seperti itu. Nah, baik dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dengan paksaannya ya. Nah, jika seseorang memaksa PSK nih melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya, misalnya membuat seseorang terjerat dalam praktek prostitusi atau pengguna jasa layanan seksual, nah itu melakukannya dengan anak di bawah umur, misalnya baik dengan paksaan atau maupun tanpa paksaan. Nah, baru perbuatan-perbuatan tersebut yang bisa dijerat atau dihukum karena masuk ke dalam kategori melakukan pemerkosaan. Satu, lalu perdagangan orang untuk anak tadi di bawah umur ya, dan untuk tujuan eksploitasi seksual. Nah, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Jadi dalam situasi tersebut PSK ini bisa dikategorikan sebagai korban. Seperti itu sobat hukum. Untuk kasus saat ini yaitu dalam konteksnya prostitusi online, PSK dan pelanggannya itu bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam kerangka prostitusi online. Maksudnya dalam rangka prostitusi. Namun itu diancam pidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan menurut atau sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ITE. Itu. Nah, karena kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan yang baik ya dalam hubungan antar anggota masyarakat. Nah, yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, karena sifatnya seperti itu, jadi pelaku dalam praktek prostitusi online ini itulah yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Seperti itu, sobat hukum. Jadi pengancamannya itu berdasarkan Undang-Undang ITE, yaitu bisa diancam ke hukum pidana karena kan online ya. Kasus permasalahan hukum apapun yang bersifat online itu nanti melibatkan masuk ke dalam Undang-Undang ITE, dan di sini masuk ke dalam prostitusi online dalam peristiwa. Nah, ini nah saya jelaskan kembali. Untuk orang-orang tadi ya yang terlibat prostitusi online, karena kan sudah masuk ke dalam Undang-Undang ITE, itu berdasarkan pada pasal 506 KUHP dengan ancaman pidananya maksimal 1 tahun kurungan. Nah, atau adanya misalnya keterlibatan orang-orang nih dalam prostitusi online dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Nah, itu dengan cara memudahkan atau mengadakan pelacuran yang mana orang-orang ini disebut sebagai mucikari dan dapat diancam dengan pasal 296 KUHP. Nah, itu dengan ancaman pidananya pidana penjara ya. Paling lama itu 1 tahun bulan atau denda maksimalnya 15 juta. Nah, seperti itu. Jadi kedua, pihak yang berwenang juga perlu membuktikan nih apakah PSK dapat diancam dengan pidana sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang ITE. Nah, karena pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE itu melarang setiap orang yang melakukan dengan sengaja atau tanpa hak nih, misalnya mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat misalnya dapat diaksesnya informasi
elektronik atau misalnya dokumen elektronik yang memiliki muatan ya yang melanggar kesusilaan, itu di sini kesusilaannya adalah adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seperti itu, khususnya yang berhubungan dengan perkelaminan. Nah, jadi misalnya contoh seperti yang beberapa artis melakukan, contohnya mendistribusikan ya, mendistribusikan misalnya kegiatan pada saat melakukan seksualitas seperti itu. Nah, itu diancam. Nah, itu masuk ke dalam undang-undang ITE ranahnya. Jadi itulah yang akan nanti dikenakan sanksi pidananya. Nah, itu karena didefinisikan sebagai misalnya kan dia menyebarkan, men-share ya ke platform-platform, misalnya ke ya ada di misalnya di media sosial seperti itu ya. Nah, itu dinamakan mendistribusikan, mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang. Nah, itu sebagai ke berbagai pihak lah melalui sistem elektronik. Nah, sedangkan mentransmisikan sendiri itu didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan informasi elektronik. Nah, atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui sistem elektronik. Nah, jadi setiap orang nantinya yang melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE ini akan dikenakan ancaman pidananya seperti yang terdapat dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Seperti itu ya. Nah, jadi ancaman pidananya juga lumayan lama nih sobat hukum. Itu ada 6 tahun dan dendanya paling banyak itu sekitar 1 miliar rupiah. Nah, jadi timbul nih pertanyaan, mengapa dalam kasus tersebut pelakunya dapat dikenai undang-undang ITE? Nah, jadi balik lagi, karena pelaku dalam hal ini PSK ya, itu dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung melakukan perbuatan lainnya, yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik atau rekaman videonya misalnya kan. Nah, itulah yang dikenakan ancaman pidananya. Ya, jadi ya itu kan termasuk bermuatan kesusilaan. Ya, jadi mungkin dia kan bisa di-share, bisa dia si PSK tersebut misalnya mentransmisikan ya, men-share itu melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Nah, jadi dalam hal ini menurut pihak berwajib, jadi pelaku itu mengirimkan konten atau informasi atau gambar dan sebagainya lah ya, video. Nah, bermuatan kesusilaan kepada mucikari atau calon atau pengguna layanan seksualnya melalui pesan platform sosial medianya ya. Itu secara online juga. Nah, jadi kan dengan demikian, maka si PSK itu bukan diancam pidana karena perbuatan pelacurannya yang dilakukan, tapi justru mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaannya, itulah yang diancam pidana sobat hukum. Itu ya, seperti itu. Misalnya nih, si PSK tersebut melakukan kegiatan transaksinya lah ya, transaksi seksualnya misalnya tidak disebarkan nih secara online. Nah, itu tidak akan dikenakan sanksi pidana karena kan tidak ada aturannya. Nah, tapi karena PSK tersebut misalnya menyebarkan dalam bentuk video seperti itu ya, ke media sosial, ataupun misalnya dia membuat gambar lah untuk misalnya, jadi nanti si konsumen bisa memesan misalnya ya, si pelanggannya gitu kan, dan dia istilahnya transaksi secara online juga. Nah, dengan ada di situ kan pasti foto-foto yang seksi atau sebagainya ya. Nah, itulah yang nanti yang diancam untuk sanksi pidananya, karena kan termasuk ada muatan kesusilaan seperti itu. Nah, timbul pertanyaan nih sobat hukum, mengapa pengguna layanan seksual itu tidak dipidana? Nah, ya seperti yang sobat hukum ketahui, mungkin kan banyak juga ya di kita inilah di Indonesia ini yang
yang menggunakan mungkin ada platform-platform yang dia istilahnya mendownload atau sering menonton misalnya ya konten-konten dewasa istilahnya kan, yang inilah yang rap gitu ya, yang konten-konten dewasa. Nah itu kenapa tidak di istilahnya tidak dikenakan sanksi pidana. Jadi di sini nih istilahnya nih ya, untuk balik lagi nih ke prostitusi online. Jadi mereka yang menjadi pengguna atau layanan prostitusi online itu tidak dapat diancam pidana karena tidak ada aturannya yang mengaturnya untuk dijadikan dasar hukum. Nah, yang bisa digunakan kepada si pengguna layanan seksual tersebut. Nah, dengan modus misalnya ini prostitusi online ini ya. Kecuali sobat hukum, ada kecualinya. Kecuali hubungan seksual dengan PSK itu dilakukan dengan paksaan, baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan nih, atau dengan tipu daya, atau melakukannya dengan anak yang masih di bawah umur. Nah itu kan baik dengan persetujuannya atau tidak ya. Kalau dengan anak yang di bawah umur itu pasti akan nanti dikenakan pidana, sanksi pidana ya maksudnya. Nah atau mengirimkan atau menyebarluaskan kembali nanti informasi atau dokumen elektronik ke platform-platform atau media sosial. Nah, dengan konten-konten yang mengandung kesusilaan. Nah, itu barulah itu nanti bisa dijerat. Dikenakan pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang ITE. Itu ya. Jadi kalau dia hanya istilahnya tidak menyebarluaskan, sekali lagi ya, dia istilahnya meskipun dia menggunakan jasa atau layanan PSK, nah itu tidak akan dikenakan sanksi pidana gitu kan, kecuali tadi dia menyebarluaskan atau termasuk ke dalam ranah di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini yaitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan timbul, prostitusi online dan asas praduga tidak bersalah itu maksudnya bagaimana? Nah, jadi dalam peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009, nah, pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana nih ya di lingkungan kepolisian negara kita ini itu sesuai dengan Perkap nomor 12 tahun 2009 yang sudah dicabut dan diganti dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Nah, itu tentang penyidikan tindak pidana, menetapkan seseorang menjadi tersangka itu polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup, paling sedikit itu 2 jenis bukti yang ditentukan melalui gelar perkara lagi. Nah, jadi kan sulit ya, bagaimana mau gelar perkara kan, apalagi misalnya terjadi telah terjadi kasus tindakan transaksi prostitusi online. Nah itu jadi harus gelar perkara rekonstruksi lah istilahnya ya. Jadi dengan demikian seorang penegak hukum pun itu tidak main-mainin ya mengeluarkan pernyataan bertendensi dan menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai itu dengan peraturan perundang-undangan, itu berpotensi loh melakukan pelanggaran etiket dan disiplin. Jadi jangan semata-mata karena misalnya petugas hukum di sini ya atau penegak hukum ini si A nih telah melakukan misalnya prostitusi online. Nah tidak seperti itu juga, tidak bisa, karena ini kita ada ketentuan yang berlaku ya seperti itu tadi, karena salah satunya harus ada dilakukan gelar perkara dulu. Nah jika misalnya menetapkan seorang tersangka tidak sesuai prosedur, maka si polisi tersebut dapat dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian atau SPK pada kantor-kantor polisi terdekat. Misalnya sobat hukum ya merasa dirugikan misalnya atau difitnah seperti itu. Nah, kalau misalnya sobat hukum tidak merasa melakukan hal yang disangkakan itu, yang dituduhkan, nanti bisa dilaporkan si petugas penegak hukum itu ke sentra pelayanan kepolisian. Jadi tidak perlu takut ya seperti itu kalau memang benar-benar tuduhannya itu palsu misalnya seperti itu. Nah ini nanti dari Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI tingkat pusat itu akan ditindaklanjuti ke Komisi Kode Etik Polri. Nah dengan ancaman sanksi dan hukuman disiplin seperti itu. Nah jadi balik lagi nih ke kasus prostitusi online ini merupakan masuknya ke delik kesusilaan sobat hukum.
Jadi dengan demikian, pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya itu hendaknya dilakukan secara terbatas atau istilahnya kalau bisa tertutup lah ya. Karena kan karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan ini kan sifatnya tertutup untuk umum, karena kan harus gelar perkara sobat hukum. Kalau misalnya dibuka untuk umum, ya nanti apa kata dunia istilahnya seperti itu ya. Karena ini kan termasuk kesusilaan, dan misalnya ini kan istilahnya ada terdapat di masyarakat kita itu kan ada norma-norma yang berlaku ya. Nah, itu norma kesusilaan yang harus dijaga istilahnya kan. Nah, ini makanya ini kan kasus yang sensitif seperti ini. Jadi untuk gelaran perkaranya pun ini sifatnya tertutup seperti itu. Jadi tertutup untuk umum maksudnya. Nah, itu sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi dengan hal ini kan demi untuk menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat, khususnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak sebagai pelaku tersangka. Nah, hingga dapat dibuktikan kesalahannya. Kalau misalnya dia masih tersangka, nah itu kan belum dibuktikan kan. Dia misalnya memang benar-benar melakukan atau misalnya hanya disangkakan saja seperti itu. Jadi ini berlakulah asas praduga tidak bersalah, di sini itu berlaku ya seperti itu. Nah, ini jadi tindak pidana yang jadi di sini pemberitaan yang meluas di media massa itu dapat menjadikan pihak-pihak yang misalnya yang tadi masih tersangka lah ya, ini terlihat rentan dan istilahnya dihakimi oleh masyarakat. Nah, jadi supaya tidak menimbulkan hal seperti itu, maka dilindungilah hak-hak si tersangka ini kalau misalnya terlibat kasus yang prostitusi online ini nih, seperti itu. Jadi kan ya untuk kemanusiaan lah seperti itu ya, yang mana ini kan dapat melanggar asas praduga tidak bersalah yang memang dimiliki dan sudah tertuang dan dijamin di dalam KUHP-nya juga seperti itu. Nah, sobat hukum semua, jadi itulah sedikit banyak tentang kasus prostitusi online dan payung hukum yang mengaturnya. Jadi jangan sampai masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kok ini misalnya si pelaku prostitusi online kok dia nggak dipenjara sih. Nah, jadi kan semoga aja tadi dengan setelah saya sharing untuk istilahnya tentang ini ya, permasalahan untuk payung hukumnya prostitusi online ini, semoga sobat hukum bisa istilahnya bisa lebih dapatlah untuk infonya. Jadi ada alasan-alasannya dan payung hukumnya juga ada jelas gitu kan untuk kasus permasalahan prostitusi online ini. Oke, sobat hukum semua, itu saja untuk hari ini untuk sharing-sharing info hukumnya. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya yang mendatang dengan info-info hukum yang lebih menarik dan akurat lagi. Oke. So, terima kasih semuanya sudah bersama saya. Ini Verina. Nah, kita jumpa lagi di waktu selanjutnya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Bye.